untuk menambah ketakwaan kita sebagaimana takwa mereka tujuan dari kita berpuasa. Alhamdulillah. Dalam sekarang saya akan menyampaikan apa qanaah. Qanaah itu neremakan banget ya. Untuk jadinya saya akan menerangkan tentang wasiat-wasiat Rasulullah SAW dan nanti ada menyinggung qanaah. Ada sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Dhabi radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang pertama masuk Islam di periode Mekah, dan beliau sering meminta wasiat kepada Rasulullah, nasihat kepada Rasulullah. Qala qultu ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah, berwasiatlah, berilah aku wasiat. Rasulullah menjawab, usika bittaqwallah fa innaha ra'su amrika. Aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa, karena itu adalah inti dari segala urusan. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita diberi akal, pasti kita walaupun bukan seorang pelajar, walaupun nggak pernah mondok, walaupun tidak pernah di pesantren, kita dibekali akal sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti di hal-hal tertentu secara garis besar kita tahu sebagai manusia yang berakal, kita tahu ini pasti perbuatan buruk, ini pasti perbuatan baik. Seorang santri ataupun orang yang paling bodoh sekali, seperti apa? Seperti mencuri. Ini nggak perlu mondok puluhan tahun. Orang nggak pernah mondok, nggak pernah mengenal agama. Mencuri itu merupakan tahu bahwa mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai manusia. Karena itu takwa ini tidak harus kita belajar di pesantren puluhan tahun, tidak. Kita hanya bertanya kepada orang tetangga kita yang pernah mondok, yang punya ilmu pengetahuan, yang pernah sekolah. Pak, gimana caranya sholat? Oh begini ya. Kita langsung praktek. Pak, ini boleh ya? Oh enggak boleh. Udah selesai. Itu perintah takwa, praktis, mudah beragama, tidak sulit. Baru kalau mondok 2 tahun untuk menambah ilmu kita. Secara dasar kita sudah dibekali akal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang baik, mana yang buruk, rata-rata kita tahu sebagai manusia. Karena itu marilah dalam kesempatan bulan Ramadan ini kita tingkatkan niat untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perbuatan yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian Abu Dhar ini bertanya, meminta lagi, sini tambah wahai Rasulullah, alaika bitilawatil Qur'an. Rasulullah menambah wasiatnya, alaika bitilawatil Qur'an wa dzikrillah fa inna dzalika laka nurun fis samawati wa nurun fil ardh. Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena itu adalah cahaya di langit dan di bumi. Dan juga perbanyak zikir. Mohon maaf, kita ada di sini ini merupakan teguran dari Allah sebagai kafar bagi kita, dosa-dosa kita, kafar tebusan kita. Ini harus kita syukuri.
Beda dengan orang yang melakukan kejahatan, tidak pernah dihukum, tidak pernah diproses. Ini merupakan solakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gak direken oleh Allah. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang, kita ketawa. Ini dalam satu sisi perlu kita syukuri, karena berarti Allah menyayangi kita. Umpamanya seperti anak kita, nakalnya minta ampun, kita nasihati. Ini harusnya anak tahu diri. Beda dengan anak kita nakal, ya udah kamu pergi sana, saya nggak mau terus. Ini kalau anaknya cerdas, tersinggung, merasa udah tidak direken oleh orang tua. Begitupun kita perlu dalam satu sisi kita perlu syukuri. Dengan cara apa? Alhamdulillah sekarang bulan Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah diunzilan Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran secara penuh dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kita perbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Artinya perlu syukuri. Ini merupakan sesuatu kita tidak perlu repot pergi ke kantor, pergi ke sawah, dan cuma duduk di sini. Ini merupakan momentum yang sangat baik kalau kita bisa menggunakan waktu kita. Tidak ada bedanya Sabtian dengan saya. Sama-sama kaum beriman. Saya mungkin di luar lebih bebas, tetapi lebih bebas untuk melakukan kemaksiatan. Sabtian di dalam lebih terkurung, tetapi terkurungnya digunakan untuk berbuat kebaikan, membaca Al-Quran, menggunakan waktunya dengan baik. Ada bedanya. Tapi mana yang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya? Tapi sebelum ada di sini mungkin tahu orang yang tidak berpuasa, berjalan, ketika malam mereka terengah seperti itu. Tetapi kita di sini bisa menambah ketakwaan kita di bulan Ramadan dengan cara perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran, karena ini merupakan cahaya kita di langit dan petunjuk, cahaya petunjuk. Kalau kita malam hari pergi ke sawah tidak bawa sehitam, mungkin kita akan terperosok, mungkin kita akan menginjak kotoran, mungkin kita akan tertusuk duri kaki. Tetapi ketika kita membawa sehitam lampu, kita aman berjalan di kegelapan. Al-Quran ini adalah cahaya di langit dan di bumi dan di langit. Begitupun berzikir. Kalau kita terlalu stres di sini, tidak akan menambah keimanan. Introspeksi diri itu yang perlu kita gunakan, momentum yang sangat baik di bulan Ramadan. Qala ya Rasulullah zidni, qala la tubtil innahu yumitul. Janganlah kamu terlalu banyak untuk tertawa, karena tertawa itu mematikan hati. Kita boleh Pak, Rasulullah pun berjalan. Rasulullah pun kadang mengucapkan hal-hal yang membuat para sahabat tertawa. Tetapi ini tidak seperti orang-orang yang memang profesinya pelawak. Ya. Kalau profesinya pelawak ini berlebihan,
akan mematikan hati. Orang yang banyak bercanda, orang yang banyak tertawa, ini akan mematikan hati. Dan juga tidak sehat. Coba pelawak-pelawak itu rata-rata mati tidak tua, karena mereka terlalu banyak tertawa. Beda dengan orang-orang yang ada keseimbangan. Kadang ada rasa sedih, kadang ada rasa bahagia, ada keseimbangan. Ketika ternyata orang yang berprofesi humoris, yang pelawak itu ternyata banyak stres, tapi mereka tertawa karena memang tuntunan sebagai aktor pelawak ternyata banyak yang stres. Karena itu di dalam agama Islam ini mengatur bagaimana kehidupan kita yang baik. Jangan terlalu banyak tertawa, jangan terlalu banyak bercanda. Mungkin bercanda akhirnya salah paham dengan teman kita. Rasulullah banyak tersenyum, tetapi tertawa terbahak-bahak ini tidak, bukan karakter Rasulullah SAW. Karena itu ada kalanya kita bercanda, ada kalanya kita serius, ada kalanya kita menangis akan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Zidni ya Rasulullah. Qala alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatun. Berjihadlah, karena jihad itu adalah kependetaan umat. Pendeta, ada pendeta apa Katolik apa Protestan itu tidak nikah. Ada pendeta yang tidak nikah. Karena apa? Karena fokus kepada akhirat. Kalau kependetaan umatnya Nabi Muhammad, kita sebagai orang Islam apa? Jihad. Berjihad. Jihad ini bukan hanya perang. Jihad lewat negara, lewat organisasi kita, lewat perlu diketahui seperti di Indonesia ini merdeka karena ada kata jihad. Jadi jangan disalah kaprahi, jangan disalah artikan jihad. Jihad itu positif. Kalaupun negara kita sekarang bisa, pasti yang paling berperan itu umat Islam. Karena kita sebagai umat Islam tidak takut mati, tapi tidak pernah menjemput mati. Kita tidak pernah takut mati, tapi tidak pernah menjemput mati. Ini bunuh diri. Kalau negara kita diserbu, kita pasti umat Islam yang pasti maju dari depan. Karena kita punya prinsip jihad. Namun jihad yang paling besar dan paling sulit itu adalah jihad mengatur jiwa kita, jihad melawan keburukan jiwa-jiwa kita. Kita tergoda untuk melakukan kejahatan, mau maju mundur, mau maju mundur, mau maju mundur, kita lawan. Itu yang paling. Kalau kita berjihad melawan orang kafir, tapi yang paling sulit merupakan jihad. Jadi itu kependetaan. Kenapa? Karena ketika berjihad ini tidak memikirkan harta kita, tidak memikirkan keduniawian kita. Kita fokus untuk menegakkan kalimat Allah. Seperti orang pejuang.
seperti tentara-tentara yang berjuang bertempur di medan perang. Itu kan udah nggak ingat ke keluarganya, fokus untuk mengalahkan musuh. Kita di sini mau jihad kemana? Maka jihad kita adalah jihad untuk melawan perkara murka jiwa kita. Ya Rasulullah, jidni qala alaika bisuti illa min khairin fa innahu maradun syaitan alaika wa aulun laka ala amri. Wasiat yang selanjutnya alaika bisuti, perbanyaklah kita dia, itu akan merobohkan setan, akan mengusir setan, dan akan menolong agar kita segala perbuatan kita. Jadi kalau kita banyak diam, kita fokus ke masalah kita, fokus ke pekerjaan kita, tidak terlalu banyak bicara. Ada pepatah, jangan terlalu banyak bicara. Itu apa? Banyak ngoceh, tapi kerja nggak baik. Tong kosong nyari bunyi. Alaika bisu. Tapi harus ada bagian di mana kita sebaiknya diam, di mana sebaiknya kita bersuara. Kita harus memilah-milah. Waktunya bersuara, diam. Waktunya diam, bersuara. Ini orang yang gak cerdas. Ada yang memang karakternya pendiam, ada karakternya pendiam. Ditanya cuma ya, kamu kemana? Gak tahu. Gak ada orang yang karakternya seperti itu. Memang karakternya. Tapi dalam Islam harus ada milah-milah. Mana waktunya asum diam, mana waktunya kita bersuara. Bukan karakter pribadi kita, ikut karakter pribadi kita. Kalau memang karakternya diam, ya udah, memang dia pendiam, mau bagaimanapun tetap diam. Teropeng apa sekarang? Islam mengatur waktunya bersuara, waktunya bercanda, waktunya humor, waktunya serius, waktunya bicara. Di mana kita bisa menyesuaikan waktu itu, itulah orang yang paling cerdas. Qultu ya Rasulullah, zidni, tambahi aku ya Rasulullah. Nasihatnya, wasiatnya. Rasulullah menjawab, qala undur ila man huwa dunaka wa la tandur ila man huwa dunaka fawqaka fa innahu ajada la alla tazdari nikmatallah ilaika. Ini yang berhubungan dengan qanaah. Salah satu cara kita qanaah itu kita harus memandang orang lain yang lebih rendah dari kita. Jangan melihat orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Undur ila man huwa dunaka. Lihatlah orang yang di bawah. Jangan lihat orang yang di atas. Ada orang yang lebih kaya, kita di bawah. Ingin seperti itu. Ini akan kita kadang tidak mampu. Tapi ingin seperti orang yang kaya tadi, maka setan akan masuk ke kita. Ambil itu, curi itu, korupsi. Ini kalau kita ngacanya ke orang yang lebih tinggi dari. Tapi oleh Allah, oleh Rasulullah dipesan, lihatlah orang yang di bawah.
orang yang lebih miskin darimu, orang yang lebih tak punya darimu, orang yang lebih rendah darimu. Kalau kita melihat orang yang lebih miskin, lebih tak punya dari kita, maka kita akan bersyukur. Oh ya, itu jalan kaki. Saya masih bisa mengikut. Alhamdulillah. Oh, itu makannya 1 kali, saya 2 kali. Kalau kita lihat yang di atas, oh dia makannya di Sinjai tiap hari. Saya cuman warung di pinggir jalan. Akhirnya punya masuk setan. Ada keinginan kita, orang yang pegawai korupsi, orang yang kerja di toko ambil barang-barangnya. Ada setan kan? Tapi ketika kita melihat orang yang lebih rendah dari kita, lebih miskin dari kita, tetapi ini bukan berarti kita tidak ingin sukses seperti orang yang sukses. Ini lain pembahasan. Ini yang bisa menimbulkan sifat iri, sifat dengki. Itu yang dilarang. Kalau tidak menimbulkan sifat iri, saya ingin sukses seperti kalau sekarang siapa? Haji Khair. Kaya seperti Haji Khair. Biar bangun masjid gampang, bangun musola gampang, bantu pesantren gampang, bangun rumah-rumah untuk orang tidak mampu, renovasi bedah rumah gampang. Itu bagus. Itu bukan menimbulkan keirian. Kita tanyakan kepada hati kita. Ketika kita melihat orang yang lebih sukses dari kita, timbul kebencian, iri, dengki, atau ingin meniru hal baik tersebut. Kita tanya kepada diri. Maksudnya jangan lihat orang yang di atasmu, namun lihatlah orang yang di bawah. Itu pesan hadis. Bukan berarti seperti yang di konten-konten itu ya. Saya gak mau kerja karena kerja itu nanti saya masuk neraka. Loh kok gitu? Ya. Kalau kerja saya nanti kaya. Kalau kaya nanti saya sombong. Sombong itu dibenci Tuhan. Ada di neraka. Makanya saya gak kerja. Itu kan alasan yang dibuat-buat ya. Itu orang pemalas dengan alasan yang benar. Kalau kita mau melihat orang yang lebih tinggi dari kita, tanyakan ke hati kita. Ingin meniru suksesnya, apa akan timbul rasa iri dengki. Ketika kita orang melihat yang lebih bawah dari kita, lebih miskin dari kita, tanyakan kepada nurani kita. Nurani itu tidak akan pernah bohong. Apakah kita melihat orang yang lebih bawah, kita merasa lebih tinggi, merasa lebih sombong, merasa lebih tinggi derajatnya, ataukah kita merasa bersyukur? Ada orang disuruh kumpul dengan orang-orang miskin, tapi dia merasa lebih tinggi derajatnya, lebih sombong, merasa takabur. Itu yang bilang. Ditanyakan kepada hati kita. Nah, selanjutnya, qultu ya Rasulullah zidni sil qarabataka wa in qata'uka. Sambunglah kerabatmu, familimu, walaupun dia memutus. Kita kalau diputus silaturahim oleh keluarga kita gimana? Kebanyakan ya udah dia nggak silaturahim kepada saya nggak mau silaturahim. Terus dia nggak pernah main ke rumahku, ya udah saya nggak pernah mau main ke rumahnya. Ya dia tidak pernah hadir memenuhi undangan saya nggak pernah hadir.
memenuhi undangan. Kalau dia undang, kalau dia punya remote, ini satu. Yang diperintah oleh agama kita itu adalah menyambut, bukan membalas orang yang tidak menyambut kita. Bersilaturahmi, ada tetangga kita, ada saudara kita tidak pernah bersilaturahmi kepada kita. Kita yang berinisiatif terlebih dahulu untuk bersilaturahmi. Ini yang diperintahkan. Sambutlah orang yang memutusmu. Walaupun dia memutus, kalau prinsipnya seperti itu, pasti orang yang kita sambut itu lama-lama akan baik kepada kita. Tapi dengan alasan dia gak pernah silaturahim dengan saya, buat apa saya silaturahim dengan mereka? Ya sama-sama gak baiknya. Dan pasti hubungannya tambah rendah. Tetapi kalau kita baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, pasti suatu saat dia akan baik kepada kita. Kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Kita bersilaturahim kepada orang yang memutus silaturahim dengan kita. Ini yang diperintah oleh agama. Jangan dibuat alasan dia tidak pernah ke rumahku. Buat apa saya berkunjung ke rumah? Dia tidak pernah nelpon saya. Buat apa saya nelpon dia? Ini keliru. Prinsip seperti itu. Kalau ada orang jahat kepada kita,